Seorang ibu yang pengen mencari anaknya, udah hampir 15 tahun. Ini bayangin, hampir 15 tahun ibunya ini kepisah sama anaknya. Ya, kali ini kita ada di dekat rumahnya Ibu Marsina, klien kita. Betul sekali, Ibu Marsina ini pengen mencari anaknya yang udah puluhan tahun nggak ketemu ya. Udah berapa tahun tempatnya? 15 sampai 20 tahun. 15 sampai 20 tahun, dan itu lama banget karena waktu itu Bu Marsina ini pergi menjadi TKW di Malaysia ya tempatnya. Ini yang terjadi, real, benar-benar terjadi dan ini nyata gitu loh. Namanya adalah Ibu Marsina atau Ibu Marsi panggilannya. Dia pengen mencari anaknya yang namanya Tati. Umurnya kurang lebih 20 tahun. Dan dia kangen banget saat ini pengen ketemu sama anaknya karena begitu dia ketemu, karena dia begitu waktu pulang ke Indonesia, anaknya udah nggak ada di rumah. Betul sekali. Nah sekarang ini kita mau jemput Ibu Marsinanya, kita mau ngobrol langsung sama dia sekaligus pengen tahu ya kronologisnya seperti apa. Ya. Dia ini kontrak ya, Vel ya? Kontrak. Kontrak ya. Tadinya gue pikir kita ketemu sama Ibu Marsina. Ternyata yang selama ini yang laporin ya kejadian tentang Ibu Marsina ini adalah Ibu Siti Rubiah. Ini yang bikin mewek? Iya, Ibu. betul Ibu. Nyari bunga. Iya. Iya, Bu Marsina. Umar. Saya yang daftarin. Oh, Ibu yang daftarin. Ibu yang daftarin. Oh, Ibu Namanya nama Ibu siapa? Bu. Saya Sini Ibu. kesiangan. Sini Ibu. Ya, itu kan tim riset kita, Ibu yang terima data dari Ibu. Kemudian mereka bilang ke kita cerita, katanya Ibu Marsina ini pengen cari anaknya. Iya, kesian banget saya sama nasibnya. Kenapa Ibu? Pengen bertemu anaknya dia, Mas. Akhirnya kita ngobrol sama Ibu Siti Rubiah. Ibu Siti Rubiah ini kasihan sama Ibu Mar. Ya. Setiap hari kerjaannya hanya bisa menanyakan di mana anaknya. Setiap hari kerjaannya hanya mencari di mana keberadaan anaknya. Tapi nggak ketemu-ketemu, Mas. Ya, udah lama nggak ketemu sama anaknya katanya. Udah 15 tahun apa? Udah 15 tahun. Nah sekarang ini katanya dia habis pulang dari TKW. Iya. Udah berapa lama di Indonesia nih? Baru sih. Oh baru datang? Coba aja kita ke rumahnya. Oh ada? Yang mana Ibu kontrakannya? Ini? Ibu di sini apa? Yang punya kontrakan? Saya kontrak juga. Oh ngontrak juga, tetangga maksudnya? Iya, tetangga. Ya, boleh Bu, tolong dipanggilin ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umar. Assalamualaikum, Bu Mar. Ini ada tamu. Bu, permisi, saya Mandala di Antv. Ya, dengan Ibu Marsina. Ya, Ibu bisa ngobrol sebentar, Ibu dikenalin Feli. Bu. Iya, halo Ibu. Bisa ngobrol sebentar Ibu di sini. Iya, iya. Ya, Bu makasih ya. Iya, Mas. Ya, silakan kalau mau nyapu-nyapu monggo. Ya, gini Ibu Marsina, silakan sini. Ibu, ini perihal Ibu yang minta bantuan untuk mencari anak Ibu. Ya, ini kan kita sama tim sepakat akhirnya mau bantuin Ibu. Ya, kita tim kan sepakat untuk mau bantuin Ibu. Cuman kita mau tahu lebih jelas lagi tentang masalah Ibu. Ya, ini Ibu lagi sehat kan? Saya lelah. Apa Ibu? Saya capek sekali. Saya lelah sehari-hari saya mencari anak saya. Enggak ketemu, Mas. Ini Ibu udah mulai nyari dari teman-teman udah nyari. Udah berapa lama Ibu nyarinya? Saya udah mencari kemana-mana ke kontrakan besar milik teman saya. Tapi sudah tidak ada kontrakan di situ, sudah berbentuk bangunan tinggi dan perkantoran, juga ada lapangan. Jadi saya putus asa sehingga ketemu mencari anak saya. Ibu, ini saya mau nanya sama Ibu. Ibu siap untuk melakukan pencarian? Benar Mas, saya mau. Ya, tolong Mas, saya ingin ketemu dengan anak saya. Insya Allah Ibu, insya Allah kita akan bantu sama tim. Gue ngeliat raut mukanya ada harapan, ya. Berharap bisa ketemu sama anaknya. Dia senang, dia bahagia di situ. Dia penuh harap supaya kita bisa mencari keberadaan anaknya. Sampai matanya di situ berkaca-kaca. Ya. Matanya terharu begitu kita mau bantuin dia di situ. Ya, Ibu, ya udah, Ibu kalau udah siap, ya, ini kita sama-sama langsung ya. Kita cari anak Ibu, ya, petunjuknya apa saja, fotonya apa saja, ya, dibawa ya. Kita akan bantu Ibu ya. Iya, terima kasih. Ya. Oke, Ibu sekarang mau bawa barang-barang apa silakan. Iya, Mas. Kita tunggu di sini Ibu ya. Iya.
Akhirnya kita minta sama Ibu Mar, ya udah Ibu, kita ngobrol di mobil, coba nanti tolong jelasin semuanya, ceritain semuanya. Nah, pas kita ngobrol di mobil, Ibu Mar cerita semuanya. Ya, yang kita tahu kan Ibu ini udah berusaha kemana-mana katanya untuk mencari anaknya Ibu. Yang namanya Tati ya, anaknya. Iya. Betul Ibu. Nah itu gimana ceritanya sih Ibu? Kok tiba-tiba Ibu itu ada kepikiran ninggalin anak ke luar negeri, Ibu kok? Perasaan Ibu waktu itu bagaimana? Itu awal mulanya kok bisa tega meninggalkan dia? Apalagi waktu itu kan masih bayi dia kan, 2 tahun umurnya. Masih 5 tahun, Mas. 5 tahun kan? Ya. Saya setelah suami saya meninggal, hidup saya pontang-panting, Mas. Jadi 15 tahun yang lalu itu adalah masa-masa kelam dalam hidupnya. Semenjak suaminya meninggal dunia tahun 95, hidupnya malah nggak karuan katanya. Karena bingung anaknya, karena khawatir anaknya nggak makan, karena khawatir kesehatan anaknya dan masa depan anaknya. Akhirnya Ibu Mar ini memutuskan untuk menjadi TKW. Kerusuhan di tahun 98 itu, saya juga PHK. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi TKW dan menitipkan anak saya ke sahabat saya, Salihara. Sahabat. Iya, sahabat karib saya. Kenapa nitipinnya ke sahabat ibu kok nggak ke saudara ibu atau neneknya? Saya sudah tidak ada siapa-siapa lagi di sini, Mbak. Ibu tinggal di Jakarta ini sendiri. Iya. Saya pikir kerja di Malaysia kan gajinya besar. Sehingga setelah selesai kerja dari Malaysia, saya bisa buka usaha di Indonesia sambil mengasuh anak saya. Ternyata saya dapat masalah di Malaysia. Ya ternyata di Malaysia, Ibu Marsi ini ditangkap ya karena dituduh melakukan pencurian. Dan selama di Malaysia, dia harus membayar barang-barang yang hilang itu. Padahal saya tidak melakukannya. Nah, maksudnya pas ibu dituduh itu ibu pas Sudah 1 tahun. tahun kerja. Iya. Ibu diisolasi berapa lama? Sampai bisa melunasin kerugian perusahaan itu. Yang hilang itu? Ya? Iya, jadi itu Astagfirullahaladzim. dilimpahkan ke kami. Ada 5 orang TKI yang sempat isolasi di Padahal Malaysia. kita nggak pernah mencuri. Saya tidak pernah mencuri, Mas. Setelah barang-barang yang hilang itu lunas, dia dibebaskan. Dan dia kesempatan untuk pulang ke Indonesia. Jadi di situ saya kehilangan kontak saya dengan Sali. Ini sahabat ibu. Ini sahabat saya. Biasanya saya itu ya berawal saya bisa mengirim anak saya tiap bulan. Itu siap melalui Sali, bisa nelpon. Ya setelah saya diisolasi ini kan saya susah untuk berkomunikasi. Akhirnya saya dengan uang yang saya ada di tangan saya sebesar 3 juta. Saya pulang ke Jakarta dan sisanya itu saya kontrak. Sudah 2 bulan ini bahkan juga itu buat kontrak, buat makan, juga masih belum cukup. Begitu pulang ke Indonesia, dia mencari kontrakannya Sali. Kontrakannya sudah tidak ada. Kontrakannya sudah menjadi lapangan dan menjadi jalan tol. Dia bingung harus cari kemana. Dia bingung harus hubungin siapa. Sali di telepon handphonenya nggak aktif. Di SMS juga handphonenya nggak aktif. Ya. Akhirnya hanya dia bisa meratapi nasibnya. Dia nangis. Bu, ini kan udah lama sekali juga. Ya, dan mukanya Tati juga sekarang udah dewasa. Jujur agak susah sih untuk mencarinya, ya kan? Tapi kita akan tetap berusaha. Mungkin kita harus ketemu sama Sali lagi, ya. Karena Sali inilah yang selama ini merawat dan membesarkan Tati, ya. Kira-kira petunjuknya apa untuk melakukan pencarian? Dan Bu Marsi bilangnya cuma itu, Mas. Rumahnya Ibu Sali, kontrakannya Ibu Sali. Saya nggak tahu lagi di mana anak saya. Ibu Sali saya telepon, handphonenya nggak aktif. Ibu Sali saya telepon, handphonenya nggak aktif. Saya SMS nggak dibalas. Sosial medianya juga nggak ada kabar sama sekali. Teman-teman saya yang ada di Jakarta juga nggak tahu, Mas. Saya cuma tahunya
lapangan bola aja. Oh, jadi maksudnya Mas Sali itu deket lapangan bola. Maksudnya ibu pernah datang ke kontrakannya Sali yang deket lapangan bola gitu, tapi nggak ada. Udah jadi lapangan bola, Mas. Maksudnya udah digusur kontrakannya? Iya, nggak ada lagi kontrakan di situ. Yang saya lihat kemarin waktu saya ke sana itu ada lapangan bola, gedung-gedung tinggi. Bener itu ibu tempatnya. Iya, saya masih ingat, Mbak. Di lapangan bola begitu, berarti kita harus tanya warga sekitar situ, Ibu. Iya, Bu, Kemana mereka pindahnya? tanya nggak? Saya nanya ke warga di situ, tapi kan nggak ada yang tahu, Mbak. Dia pindahnya kemana. Oke, Ibu ya. Nanti kasih tahu tempatnya kalau udah deket, Ibu ya. Di daerah mana tadi, Ibu? Keranggan, Mas. Keranggan. Iya. Keranggan Cibubur, Ibu ya. Iya. Pak, ke Keranggan Cibubur, Pak ya. Siap. Pencarian awal kita langsung menuju ke kontrakannya Ibu Sali. Nah, kontrakannya menurut Ibu Marsi ya sudah menjadi lapangan dan sudah menjadi jalan tol. Ya sudah, kalau gitu kita menuju ke sana. Sampai di sana ternyata benar. Kontrakannya udah rata semuanya. Cuma lapangan yang tersisa dan di sampingnya sudah jadi jalan tol. Nah, terus kita mau nanya kemana ini? Iya. Ini lapangan bola ini sekarang jadi jalanan tol, Mbak. Ibu Sali tinggalnya di sini. Tapi udah nggak ada lagi. Coba kita turun, Pak. Ibu, kita turun, Ibu. Kita tanya-tanya di sana. Iya, iya. Sama-sama. Pas sampelan itu kebetulan ada warga di sana dan ada sesepuh di sana. Sekalian kita nanya. Permisi, Pak. Permisi. Permisi, Permisi, Pak. Pak. Bang nanya, Pak. Ya. Di dulu di tempat ini ada kontrakan, Pak? Atau kos-kosan? Kalau dulu sih ada di sini, cuma sekarang udah jadi lapangan. Di sini udah jadi tol malah. Dulu di sini ada ya? Dulu ada di sini. Iya. Dulu di sini ada yang kontrak, Pak. Namanya Ibu Sali. Kenal nggak, Pak? Iya. Iya, sama anak kecil Tati. namanya Tati, iya. Emang mereka tinggal berdua aja. Fotonya Bu Sali ada kan? Ibu? Ada. Ada, coba mana handphonenya? Ada foto itu udah di-share kan? Coba. Coba nama ada Pak Dedek itu. Handphonenya ada tuh. Ini, Pak. Ini Bu Sali, Pak. Coba ini Bang. Nah. Terus Oh, kalau Bu Sali saya kenal, tapi kalau anak saya nggak kenal.